Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Furkan. Saya dosen di Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Dan saya mengajar mata kuliah folklore di program studi. Nah, mata kuliah folklore ini adalah salah satu mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah folklore merupakan mata kuliah berbasis proyek atau Project Based Learning atau PJBL. Kemudian dengan adanya mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengenal folklore atau tradisi yang ada di masyarakat, kemudian bisa mendokumentasikannya dengan cara yang sederhana untuk mata kuliah. Kemudian tentu saja dengan harapan nanti mahasiswa dapat mengambil skripsi bidang folklore. Di dalam mata kuliah folklore itu ada 3 CPL yang harus dicapai. Yang pertama CPL 1, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis unsur-unsur bahasa dan sastra, kemudian memformulasikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kebahasaan sastra serta kesusastraan lokal, nasional bahkan regional. Nah, CPL 1 itu akan diakses dengan CPMK pertama, yaitu mahasiswa mampu membedakan antara folklore dan sastra tulis. Nah, selanjutnya ada CPL 3, yaitu mahasiswa mampu membandingkan berbagai bahasa, sastra, dan budaya, serta menganalisis perkembangan kebahasaan, kesusastraan, dan kebudayaan. Nah, pada CPL 3 ini akan diakses dengan 2 CPMK, yaitu CPMK kedua yang berbunyi mendeskripsikan ciri-ciri folklore, kemudian CPMK ketiga, mahasiswa mampu membedakan antara folklore dan sastra lisan serta tradisi lisan. Kemudian ada CPL 6, yaitu mahasiswa mampu memproduksi karya ilmiah populer atau karya kreatif dalam bidang bahasa serta sastra Indonesia. Nah, pada CPL ini akan diakses oleh beberapa CPMK, yaitu CPMK 4, 5, dan 6. CPMK 4 berbunyi, mahasiswa mampu menjelaskan jenis dan kategorisasi folklore. Ini yang akan mereka jelaskan nanti di penulisan mereka setelah mereka ke lapangan. Nah, kemudian mereka mampu melakukan penelitian folklore. Terakhir, di CPMK 6, mahasiswa mampu membedakan, menganalisis folklore, dan menuliskan dalam sebuah artikel. Seperti yang saya sampaikan tadi, mata kuliah folklore adalah mata kuliah yang berbasis project based learning, sehingga akan ada luaran yang dihasilkan oleh mahasiswa. Saat ini saya meminta dalam bentuk artikel populer. Kenapa bukan artikel ilmiah? Karena waktu penulisannya hanya sebentar, hanya beberapa minggu saja. Jadi akan lebih maksimal kalau mahasiswa menulis artikel ilmiah populer. Lanjut, materi yang akan dibahas di dalam mata kuliah ini ada 10. Yang pertama tentu saja pengantar kuliah. Saya akan menyampaikan RPS itu terkait dengan apa saja yang akan mereka lakukan, kemudian apa saja yang akan dinilai. Selanjutnya definisi, ruang lingkup, dan pengertian folklore. Pertemuan selanjutnya jenis folklore lisan dan folklore non lisan serta folklore sebagian lisan tentunya. Kemudian folklore dan ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya teori, metodologi, dan analisis folklore. Kemudian tentu saja setelah mereka mengetahui bagaimana cara nanti akan ke lapangan, perlu adanya instrumen folklore. Makanya ada pertemuan penyusunan instrumen penelitian folklore. Setelah itu ada pengumpulan data folklore. Setelah data dikumpulkan, tentu akan melalui proses penyuntingan, analisis, dan penyajian dalam kajian folklore. Setelahnya ada evaluasi, revisi, dan penyajian akhir yang nantinya akan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang akan mereka presentasikan juga. Nah, sumber yang bisa dibaca mahasiswa itu yang pertama ada James Dananjaya yang berjudul Folklore Indonesia, Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain yang diterbitkan oleh Gravity Press. Berikut bukunya. Kemudian ada Dananjaya juga, Folklore Jepang Dilihat dari Kacamata Indonesia. Berikut bukunya. Kemudian ada beberapa yang lain, ada Sudarmoku, Pengkajian Sastra Lisan di Sumatera Barat yang diterbitkan oleh Ruang Kerja Budaya. Silakan bisa dilihat dari tampilan layar berikut.
tentu saja ada sumber-sumber pendukung dari beberapa tulisan saya, ada artikel ilmiah populer, berikut listnya nanti bisa dicek. Kemudian ada artikel ilmiah juga yang bisa menjadi bahan bacaan pendukung mahasiswa. Nah, setelah dilakukan semua proses ini, tentu saja ada evaluasi yang harus dilakukan untuk melihat sejauh mana ketercapaian yang didapatkan oleh mahasiswa. Di antaranya ada tugas, kemudian ada UTS dan ada UAS. Tugas itu dengan bobot 20%, kemudian UTS dengan bobot 25%, dan UAS itu dengan bobot 55%. Tetapi UAS ini juga terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama instrumen penelitian, kemudian bagaimana hasil analisis yang didapatkan oleh mahasiswa ketika sudah melakukan penelitian di lapangan. Selanjutnya tulisan, dan terakhir presentasi. Berikut saya tampilkan cuplikan proses mengajar di kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi kita di kelas folklore. Baru saja minggu lalu teman-teman melaksanakan UTS. Hari ini di pertemuan ke-9, seperti yang sudah saya jelaskan ketika pertemuan pertama tentang RPS, di pertemuan ke-9 kita akan membahas metode penelitian folklore. Karena nanti tugas akhir teman-teman adalah menghasilkan sebuah karya dari lapangan. Nah, sebelum kita bahas metode penelitian folklore, sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis folklore. Nah, coba siapa yang ingat apa saja jenis-jenis folklore? Ada berapa? Permisi Bu, izin berlambat Bu. Iya, silakan masuk. Ada berapa? Ada 3 Bu. Apa saja? Lisan, sebagian lisan, dan bukan lisan. Dan bukan lisan. Ada 3 jenis folklore. Yang pertama ada folklore lisan, folklore sebagian lisan, dan folklore bukan lisan. Kalau saya bilang cerita Malin Kundang, itu masuk ke dalam folklore yang mana? Folklore? Lisan. Kenapa? Karena cerita Malin Kundang terbentuk dalam verbal, bahasa verbal, diceritakan, disampaikan secara lisan. Ya, ada lagi tambahan yang lain? Kenapa cerita Malin Kundang atau kita menyebutnya legenda itu tergolong ke dalam folklore lisan? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau contoh lain, seandainya saya bilang, teman-teman saya kira sering mendengar kata-kata kalau di rumah orang tuanya atau di rumah neneknya biasanya, itu neneknya sering bilang, jangan main di luar sore hari, kok dilarian di antu-aru-aru. Atau jangan main di luar sore hari, nanti dilarikan antu-aru-aru. Antu-aru-aru itu hantu yang dikenal di Minangkabau yang suka melarikan anak-anak ketika bermain di luar sore hari. Itu kira-kira masuk ke dalam folklore yang mana? Folklore? Lisan. Lisan atau sebagian lisan? Lisan atau sebagian lisan? Kalau lisan, kita recall pembelajaran sebelumnya sedikit ya. Kalau lisan itu semua cerita yang disampaikan pure secara verbal. Tapi kalau ada tindakan yang teman-teman lakukan, maka itu tergolong ke sebagian lisan. Seperti tadi, jangan main di luar sore hari. Itu ada tindakan dulu, ada anak yang main di luar sore hari, maka muncullah ungkapan larangan seperti tadi. Nah, ini perlu teman-teman pahami lagi, karena nanti jangan sampai ini menjadi masalah ketika teman-teman akan melakukan penelitian folklore di lapangan. Baik, nanti kita bahas lagi materi-materi sebelumnya. Di akhir kita akan ada kuis untuk melihat pemahaman teman-teman sebelum kita ke lapangan. Tapi yang jelas, metode penelitian folklore ini terkait dengan tata cara atau bagaimana teman-teman nanti akan ke lapangan untuk melakukan penelitian. Makanya ini terkait dengan CPMK 5 di RPS. Teman-teman bisa nanti cek lagi RPS-nya. Di RPS itu sudah saya jelaskan bahwa
metode penelitian folklore itu untuk mengakses CPMK 5, yaitu mahasiswa mampu melakukan penelitian folklore. Tidak bisa teman-teman ke lapangan kalau teman-teman tidak mengetahui tata caranya seperti apa. Gitu. Yang kedua, CPMK yang keenam, mahasiswa mampu membedakan atau menganalisis folklore nantinya. Bagaimana caranya? Data yang teman-teman dapatkan di lapangan itu teman-teman nanti akan transkripsikan, transliterasikan, lalu analisis. Jadi metode ini gerbang untuk menuju ke sana. Ini terkait CPMK. Kemudian luaran yang akan teman-teman peroleh nanti setelah melakukan metode penelitian tentu saja terkait dengan data folklore. Apa yang pertama kali teman-teman ingat ketika mendengar kata-kata metode penelitian? Cara untuk melakukan meneliti sesuatu. Cara untuk meneliti sesuatu. Ada lagi? Apa yang harus teman-teman kerjakan ketika mengetahui cara untuk melakukan sesuatu itu? Apa yang harus teman-teman siapkan kira-kira? Kalau di folklore, saya kira teman-teman sudah ngambil fonologi semua ya. Kemarin sudah ke lapangan fonologi, teman-teman mempersiapkan narasumber, ada alat rekam dan sebagainya. Bagaimana dengan penelitian folklore? Gimana? Apa yang harus dipersiapkan untuk meneliti folklore? Daftar pertanyaan, Daftar pertanyaan, apalagi Reva? informan, menentukan informan, Menentukan informan. Itu kita lakukan di mana? Di lapangan kah atau sebelum ke lapangan? sebelum ke lapangan. Kalau sudah di lapangan, apa yang kita lakukan? Wawancara dengan informan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, metode penelitian itu terkait dengan cara kerja. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan sebuah data. Nah, metode penelitian dalam folklore, kalau dalam sastra itu bisa saja teman-teman metode penelitiannya hanya studi pustaka. Tapi dalam folklore tidak bisa hanya studi pustaka. Teman-teman juga harus ke lapangan. Makanya ada dua proses. Ada di studi pustaka, kemudian ada di lapangan. Sebelum ke lapangan, teman-teman harus tahu dulu apa yang akan dijadikan atau apa yang akan dicari. Nah, seperti yang disampaikan Reva tadi, membuat daftar pertanyaan itu kita perlu observasi. Kita harus menentukan objeknya terlebih dahulu. Kapan kita lakukan itu? Di sini. Di pustaka dulu, kita mencari objeknya terlebih dahulu. Baru bisa nanti mengarah ke lapangan. Bagaimana cara teman-teman ke lapangan kalau tidak tahu objeknya? Bagaimana cara teman-teman mewawancarai kalau tidak ada instrumen penelitian? Nah, makanya studi pustaka itu diperlukan. Kalau muncul pertanyaan misalnya, Bu, gimana kalau saya nggak mengikuti tata cara kerja penelitian folklore, Bu? Kalau muncul pertanyaan itu, jawabannya kira-kira apa? Tidak bisa. Kenapa? Karena penelitian folklore itu hasilnya harus didapatkan dari lapangan itu tersebut. Iya. Tidak bisa teman-teman langsung ke lapangan tanpa mengetahui objeknya. Karena data folklore di lapangan itu sangat banyak. Misalnya, di seorang mana? Si Junjung. Di Si Junjung kira-kira ada data folklore apa saja? Ada siloke, batu yang menyerupai kuda, makanan tradisional, apalagi ada ungkapan larangan. ada Nah, banyak sekali data di lapangan. Tidak mungkin teman-teman tidak menentukan objeknya. Kalau tidak menentukan objeknya, kita nggak akan tahu siapa yang kita cari di lapangan ini. Datanya akan sangat banyak. Bahkan ketika sudah menentukan satu data pun, tetap saja itu data yang kita dapatkan bisa bervariasi. Makanya metode penelitian penting. Penelitian folklore tentu saja penelitian etnografi yang teman-teman harus ke lapangan mencari tahu informannya siapa, melakukan wawancara, atau bahkan kalau itu dalam bentuk ritual misalnya,
Kemarin ada anak penelitian saya yang pakai ritual menyolong ahi, itu yang tukang hujan ini, pawang hujan. Nah, pawang hujan itu dia harus melihat prosesnya seperti apa. Karena kalau tidak lihat prosesnya, bagaimana cara mentranskripsikan data? Gitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ketika akan ke lapangan, teman-teman akan melalui 3 tahap ini. Yang pertama sebelum ke lapangan, tadi seperti yang disampaikan Reva, ada menentukan objek terlebih dahulu apa, lalu melakukan observasi awal di lapangan seperti apa, dan membuat instrumen penelitian. Kemudian setelahnya ada tahapan di lapangan. Ini teman-teman di sini nanti sudah akan membuat janji temu. Nah, disinilah proses wawancara dilakukan. Sebelum melakukan wawancara, tentu saja teman-teman harus melihat terlebih dahulu informan ini yang akan kita cari, informan yang seperti apa. Bisakah informan kita misalnya untuk data folklore ya, bisakah anak SD misalnya? Tidak. Atau kalau tidak bisa, berarti kita mencari informan yang seperti apa? Kalau di fonologi, teman-teman ketika mencari informan giginya harus lengkap, tidak boleh keluar daerah, dan lain-lain gitu ya. Usianya harus berapa sehingga pelafalannya jelas. Kalau di folklore gimana? Akamsi, lalu apa lagi? Berakal. Iya, itu pasti ya, karena tidak mungkin kita bertanya ke ODGJ misalnya, teman-teman tanya A, dia jawab Z gitu. Nah, apa lagi? Maksimal umur 40 ke atas. Minimal ya. Kalau maksimal 40 paling tua ya, itu minimal berarti. Nah, umur itu juga menentukan. Misalnya ada datua kalau di kita, mungkin ketua adat kalau di luar ya. Itu biasanya pengetahuannya terhadap folklore itu lebih banyak, sehingga kita akan tanyakan ke mereka. Nah, jadi tidak masalah kalau di fonologi tadi giginya harus lengkap, kalau di folklore kalau habis pun giginya tidak masalah. Yang penting apa yang dia bicarakan teman-teman apa. Nah, teman-teman pasti mentranskripsikan data yang teman-teman dapatkan di lapangan. Karena tadi ada alat rekam ya, kita mentranskripsikan datanya. Kalau itu bahasa Minang misalnya, kita akan transliterasikan, kemudian kita akan klasifikasikan. Kenapa perlu pengklasifikasian? Karena ketika teman-teman bertanya di lapangan, itu bisa saja jawaban dari informan itu kemana-mana. Makanya data yang didapatkan dari hasil transkripsi tadi itu diklasifikasikan berdasarkan rumusan yang diinginkan. Nah, baru nanti analisis data. Analisis data itu banyak sekali caranya. Ada Levi-Strauss itu yang membahas tentang mitos dan oposisi binar. Kemudian ada Vladimir Krop, kemudian Clifford Geertz juga ada, dan banyak lagi beberapa. Tapi untuk mata kuliah ini, karena ini baru penelitian sederhana, teman-teman belum melakukan penelitian skripsi, maka kita tidak akan fokus pada satu teori tertentu. Kita hanya ingin melihat data folklore di lapangan itu seperti apa. Kemudian beberapa pertemuan lalu kita sudah bahas ada teori fungsi dari Dananjaya misalnya, kita klasifikasikan dulu. Kira-kira apakah tergolong ke dalam fungsi yang disampaikan oleh Dananjaya tadi. Jadi saya tidak minta untuk hasil dari mata kuliah ini, saya tidak minta teman-teman bisa menghasilkan tulisan sedetail ini. Kenapa? Karena waktunya sebentar. Gitu. Jadi ini nanti akan teman-teman lakukan kalau seandainya mengambil skripsi folklore. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya, silakan ada. Saya penasaran, kan folklore yang ritual itu folklore juga. Itu bagaimana cara etika kita untuk penelitian di lapangan? Kan nggak semua orang atau nggak semua narasumber itu bersedia untuk mengasih informasi tentang ritual. Kan itu termasuk yang nggak publik lah bagi mereka. Itu gimana cara di lapangan? Baik, pertanyaan yang menarik Nada terkait ritual misalnya. Misalnya seperti saya mentawai beberapa tahun lalu, itu teman-teman pasti tahu ada si Kere. Si Kere itu adalah tukang obat yang
mengobati orang yang sakit sama dengan dokter di kita. Itu kita tidak bisa main masuk-masuk saja ketika dia melakukan prosesi penyembuhan. Makanya tadi sebelum ke lapangan, kita akan membuat janji temu dulu di sini tadi saya jelaskan. Apakah kita boleh bergabung di ritual tersebut, khususnya ritual? Apakah kita boleh bergabung di ritual tersebut atau tidak? Berbeda nanti kalau sudah bentuk dalam yang dikomersialisasi. Misalnya di si Kere di Mentawa itu ada yang sudah dikomersialisasi. Pada saat perayaan hari ulang tahun desa mereka, itu mereka memang mengundang orang luar untuk hadir. Nah, di situ ada prosesi yang dilakukan oleh si Kere untuk mengusir roh para leluhur yang masih ada di sana. Nah, kita boleh bergabung. Tapi mereka menjelaskan ketika ada kegiatan ini, penonton tidak boleh masuk ke ruangan ini. Jadi kita harus mengikuti apa yang mereka sampaikan. Makanya penelitian folklore, penelitian sastra lisan untuk orang-orang yang pemula, termasuk teman-teman mahasiswa, itu disarankan untuk meneliti yang ada di sekitarnya terlebih dahulu. Karena kita sudah tahu situasinya seperti apa. Bayangkan teman-teman meneliti di Sulawesi, Toraja khususnya, itu ada perayaan upacara Rambu Solo. Mayat itu tidak bisa kita katakan mayat kalau belum dilaksanakan perayaan upacara Rambu Solonya. Nah, bagaimana cara teman-teman mengetahui situasinya kalau teman-teman tidak tahu daerahnya? Setidaknya ada teman yang di sana yang bisa kita tanya. Nah, makanya untuk teman-teman mahasiswa itu sering sekali disarankan oleh dosen pembimbing untuk mencari yang di sekitarnya. Terjawab, Nada? Terima kasih, Jo. Ada pertanyaan lain? Satu lagi mungkin? Silakan. Leori, silakan. Terus bagaimana cara peneliti membedakan kepercayaan pribadi dengan kepercayaan masyarakat saat melakukan penelitian folklore? Nah, gini ya. Seringkali ketika mahasiswa meneliti folklore, kita seringkali mengaitkan kepercayaan pribadi dengan kepercayaan yang ada di masyarakat. Seharusnya sebagai seorang peneliti kita tidak boleh subjektif, tapi kita berada pada posisi yang objektif. Jangan anggap kita tahu detail tentang pelaksanaan kepercayaan ini misalnya. Oh, enggak, saya sebagai masyarakat saya tahu persis apa yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, itu kita berada posisi di dalam sebagai masyarakatnya, bukan sebagai penelitinya. Harusnya ketika meneliti folklore, posisi kita adalah sebagai peneliti, sebagai orang yang bekerja berdasarkan data yang kita dapatkan, bukan bagaimana pandangan kita sebagai masyarakatnya. Gitu. Baik, masih ada pertanyaan? Baik teman-teman, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ini beberapa bahan bacaan yang bisa teman-teman baca nanti sebelum ke lapangan, dan juga yang mungkin bisa teman-teman jadikan bahan bacaan untuk tulisan teman-teman nantinya. Ini silakan dicari saja nama saya di Google, nanti ada beberapa yang bisa teman-teman baca. Kemudian ini juga, tapi ini lebih ke saya melihat bagaimana folklore yang sudah dinovelkan, tapi ini lebih ke folklore yang ada di novel ya. Kemudian ini juga bisa, ini bagaimana folklore yang ada di Samosir direvitalisasi. Kemudian, nah ini juga ada bagaimana folklore dijadikan saat ini sebagai identitas dan juga sebagai media untuk mengkritik apa yang terjadi di dalam sebuah masyarakat. Nah, itu beberapa bahan bacaan. Kemudian nanti juga ada instrumen penelitian ya. Yang paling penting ketika meneliti folklore salah satunya adalah instrumen penelitian. Teman-teman harus menyiapkan daftar pertanyaan dan mengklasifikasikan kepada siapa akan bertanya. Nah, itu harus teman-teman tentukan dari awal. Nanti saya akan kirimkan beberapa contoh ya, beberapa contoh. Nanti akan saya kirimkan, mungkin saya unggah di Island. Teman-teman silakan lihat instrumen penelitian yang ada di sana, daftar pertanyaannya seperti apa, sehingga teman-teman bisa jadikan pedoman nantinya. Minggu depan teman-teman silakan bawa instrumen penelitian masing-masing. Kita akan lihat daftar pertanyaan yang sudah teman-teman buat seperti apa.
Udah ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada? 30. Baik, kalau tidak ada, sebelum kita akhiri, saya ingin melihat sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap materi yang sudah kita pelajari sebelumnya dan materi hari ini. Silakan dikeluarkan gawainya. Silakan dipindai. Ada batangnya. Dibuat nama asli ya. Jangan nanti tiba-tiba ada Sultan Pamenan misalnya. Jangan tiba-tiba ada nama seperti itu. Sudah semua teman-teman? Baru 8. Kita ada 9. Udah ya. Sudah ya? Sudah ya? Oke. Baik, nilai teman-teman di kelas ini 80%. Saya kira teman-teman sudah rata-rata sudah memahami materi yang kita bahas hari ini dan materi sebelumnya. Nah, mari kita lihat pertanyaan dari jawaban teman-teman. Jenis folklore terbagi menjadi 3, masih ada yang salah 2 orang. Ini harusnya jawabannya apa? Pertunjukan perayaan undangan. Oke. Kalau ini bagaimana cara menentukan informan? Ini masih ada 2 yang salah. Harusnya jawabannya apa? Dukungan objek, pustaka, observasi. Nah, harus dijelaskan dari awal ya, sehingga kita tahu informan mana yang akan kita pilih. Baik teman-teman, untuk materi hari ini kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira cukup. Terkait instrumen penelitian nanti akan saya kirimkan di Island, silakan teman-teman cek. Kemudian untuk minggu depan saya minta teman-teman sudah menentukan objek yang akan teman-teman kaji apa. Kemudian sudah membuat draft sederhana terkait pertanyaan penelitiannya seperti apa. Nanti kita akan bahas pertanyaan penelitian teman-teman. Sudah oke untuk dibawa ke lapangan atau belum? Baik, cukup? Paham? Kalau paham, kita akhiri kelas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, tadi sudah terlihat bagaimana proses belajar mengajar di kelas pada pertemuan ke-9 tentang metode penelitian folklore. Mahasiswa sudah mengetahui bagaimana tata cara yang harus mereka jalankan ketika akan melakukan penelitian folklore di lapangan. Terima kasih sudah menyaksikan video cuplikan pembelajaran mata kuliah folklore. Ini merupakan bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.